Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini adalah ujian bagi kita semua. Setiap langkah dan perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk senantiasa menjaga diri dari dosa dan perbuatan yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun seringkali kita lupa bahwa dosa bukan hanya merusak hubungan kita dengan Sang Pencipta, tetapi juga memberikan dampak buruk pada diri kita, baik secara fisik maupun mental. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba itu akan terhalang rezekinya karena dosa yang dilakukannya." Hadis riwayat Ahmad. Dosa yang terus dilakukan tanpa diiringi taubat akan mendatangkan berbagai musibah, termasuk penyakit, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Mari kita simak bersama 10 penyakit yang bisa disebabkan karena dosa, agar kita semakin termotivasi untuk menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hati yang gelisah. Orang yang berbuat dosa akan kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit." Quran Surat Toha ayat 124. Kegelisahan ini bisa berupa kecemasan berlebihan, sulit tidur, atau rasa takut yang tidak jelas sebabnya. Yang kedua, depresi dan gangguan mental. Dosa yang dibiarkan menumpuk tanpa taubat bisa menimbulkan rasa bersalah yang berat. Akibatnya, seseorang dapat mengalami stres, depresi, atau bahkan gangguan mental lainnya. Yang ketiga, penyakit fisik akibat stres. Rasa cemas dan stres yang timbul dari dosa akan memengaruhi kesehatan tubuh, seperti tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, atau melemahnya sistem imun. Yang keempat, penyakit hati seperti hasad, ujub, dan dendam. Hasad atau iri hati membuat seseorang sulit bahagia dengan kesuksesan orang lain, sementara ujub menjadikan seseorang sombong. Semua ini dapat menggerogoti hati dan kesehatan emosional. Yang kelima, kematian hati atau hilangnya kepekaan terhadap dosa. Dosa yang terus dilakukan tanpa rasa penyesalan akan mematikan hati, sehingga seseorang tidak lagi peka terhadap kebenaran.
Ini adalah penyakit rohani yang sangat berbahaya. Yang keenam, penyakit lidah akibat ghibah dan fitnah. Menggunakan lidah untuk ghibah atau memfitnah tidak hanya membawa dosa besar, tetapi juga menimbulkan rasa bersalah yang akhirnya memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial. Yang ketujuh, penyakit seksual akibat zina. Zina bukan hanya dosa besar, tetapi juga membawa risiko penyakit menular seksual seperti HIV, gonore atau sifilis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji atau suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedelapan, gangguan spiritual akibat dosa besar. Dosa-dosa besar seperti sihir, syirik, atau perbuatan keji lainnya dapat membuka pintu bagi gangguan jin atau setan yang mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Yang kesembilan, penyakit sosial akibat dosa riba. Riba tidak hanya menghilangkan keberkahan dalam harta, tetapi juga membawa stres, rasa cemas, dan tekanan ekonomi yang akhirnya berdampak pada kesehatan fisik. Yang kesepuluh, kesepian akibat dosa sosial. Dosa seperti memutuskan silaturahmi, sombong, atau menyakiti hati orang lain membuat seseorang terasing dalam masyarakat. Kesepian ini bisa memicu stres dan rasa tidak bahagia dalam hidup. Barakallahu fikum. Sahabat, dosa adalah musuh terbesar manusia. Ia membawa kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri dan segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, seperti firman-Nya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Mari kita perbanyak istighfar, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Dengan begitu, insya Allah kita akan meraih ketenangan hati, kesehatan tubuh, dan keberkahan dalam hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari dosa dan penyakit yang ditimbulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.